Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Kurniawan, NIM 621142009, Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan rangkuman tentang jalur ubiquitin ke proteasom pada kematian protein dan kehidupan sel. Dari proses pemulung terminal non-spesifik yang tidak diatur, telah menjadi jelas bahwa proteolisis protein seluler adalah proses yang sangat kompleks, dikontrol secara temporer dan diatur secara ketat, yang memainkan peran penting dalam beragam proses seluler dasar. Ini dilakukan oleh serangkaian enzim yang kompleks dan menunjukkan tingkat spesifitas yang tinggi terhadap banyak substratnya. Di antaranya adalah siklus sel dan regulator pertumbuhan. Komponen jalur transduksi sinyal enzim penjaga rumah dan jalur metabolik spesifik sel, dan protein yang bermutasi atau rusak dalam pengaturan banyak proses seluler dasar seperti siklus dan pembelahan sel, diferensiasi dan perkembangan respon terhadap stres, dan modulator ekseluler morfogenesis jaringan saraf modulasi sel. Degradasi protein oleh sistem ubiquitin melibatkan dua langkah berbeda dan berturut-turut. Perletakan kovalen beberapa molekul ubiquitin ke protein target, dan degradasi protein yang ditandai oleh proteasom atau dalam kasus tertentu oleh lisosom atau vakuola. Struktur sistem tampak high-res mengaktifkan ubiquitin yang diperlukan untuk semua modifikasi. Ia dapat mentransfer ubiquitin ke beberapa spesies enzim, dan setiap bekerja dengan satu atau beberapa. Hanya sedikit yang telah diidentifikasi sejauh ini, tetapi tampaknya enzim ini termasuk dalam keluarga protein yang besar dan berkembang pesat. Dalam sistem ubiquitin, substrat dikenal oleh E3 yang berbeda. Beberapa protein dikenal melalui sinyal primer dan terikat langsung ke E3. Namun banyak protein harus mengalami modifikasi pasca translasi seperti fosforilasi atau berasosiasi dengan protein tambahan seperti pengawal molekuler sebelum dikenal oleh ligase yang sesuai. Dengan demikian, enzim pengubah dan protein tambah juga memainkan peran penting dalam proses pengenalan. Sedangkan untuk E3S, kecuali untuk beberapa kasus, tidak mungkin setiap substrat ditargetkan oleh satu ligase. Sebaliknya, dapat dibayangkan bahwa satu E3 mengenali bagian dari motif struktural yang serupa, tetapi jelas tidak identik. Jalur ubiquitin ke proteasom, konjungsi ubiquitin ke molekul target, degradasi substrat yang diberikan tag oleh proteasom, aktivitas ubiquitin oleh E1, transfer ubiquitin yang diklarifikasi dari E1 ke anggota E2, transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E2 ke E3 khusus media, pembentukan kompleks substrat E3 dan biosintesis rantai polyubiquitin berlabuh substrat. Peningkatan substrat polyubiquitin ke somnate resport ubiquitin di kompleks 19S dari proteasom 26S, dan degradasi substrat menjadi peptida pendek oleh kompleks 20S. Daur ulang ubiquitin melalui aksi isopeptidase. Struktur hierarkik mesin konjungsi ubiquitin tunggal mengkatalisis aktivitas ubiquitin dan mentransfernya ke beberapa enzim.
dalam kebanyakan kasus mentransfer di mana ke beberapa, sementara dalam beberapa kasus khusus untuk etika dapat bersifat khusus media atau dapat mengenali beberapa media melalui motif yang serupa tapi tidak identik. Substar tertentu dapat ditargetkan oleh beberapa etika, mungkin melalui motif pengenalannya yang berbeda. Mode pengenalan substar protein oleh etika yang berbeda dapat mengenali substar secara konstitutif melalui motif utama seperti residu terminal. Banyak protein dikenal setelah modifikasi pasca translasi atau asosiasi dengan protein tambahan, misalnya HSC atau HPV-6 receptor terminal. Enzim ini menghasilkan zat antara thiolester berenergi tinggi dengan ubiquitin yang melibatkan residu CYS internal. Ubiquitin teraktivasi dipindahkan dari E1 residu CYS dari enzim E2 sehingga menghasilkan zat antar thiolester lain. Beberapa E2 terlibat dalam proses seluler tertentu sementara peran E2 lain masih belum jelas. Namun mereka semua bertindak melalui fungsinya sebagai UBC. Semua dinonaktifkan oleh mutasi residu CYS yang aktif. Karena efek spesifik dari E2 tertentu pada proses yang ditentukan, telah diusahakan bahwa mereka dapat berinteraksi langsung dengan protein substrat. Sementara interaksi tersebut telah dijelaskan dengan menggunakan metode screen interaksi protein-protein. Fungsi spesifik disebabkan oleh hubungannya dengan yang berbeda. Enzim didefinisikan sebagai protein yang mengikat substrat target, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui protein tambahan dan mengkatalisis transfer ubiquitin dari perantara thiolester pada E2 atau E3 ke hubungan amida dengan substar atau dengan rantai polyubiquitin yang sudah terlambat. Untuk itu, karena protein target mengikat ligase sebelum konsumsi, E3 adalah pemain kunci dalam menentukan spesifisitas tinggi dari sistem. Meskipun penting, jumlah E3 yang diketahui sedikit dan aksi mereka lebih jarang. Protein seperti ubiquitin, konservasi evolusioner yang tinggi dari ubiquitin memungkinkan ditemukan banyak protein yang berhubungan dengan ubiquitin. Beberapa seperti praktin yang terlibat dalam patogenesis beberapa bentuk penyakit Parkinson lebih besar dari ubiquitin dan memiliki domain mirip ubiquitin yang hanya menampilkan sedikit homologi terhadap ubiquitin. Mereka tidak memiliki C terminal G dan tidak dapat dikonsumsikan. Kelompok kedua mengandung protein kecil dengan tingkat homologi yang lebih tinggi terhadap ubiquitin yang terlibat dalam modifikasi pasca translasi tunggal atau multiplier dari protein target yang melayani tujuan proteolytik. Keterlibatan sistem ubiquitin dalam progresif penyakit meningkatkan berbagai substrat dan proses di mana jalur ubiquitin terlibat. Tidak mengherankan bahwa penyimpanan dalam sistem telah terlibat dalam progenesis beberapa penyakit, baik yang diturunkan maupun didapat. Keadaan patologis dapat dibagi menjadi dua kelompok, yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi mutasi pada enzim atau substrat yang mengarah pada stabilitas protein tertentu, dan hal-hal yang dihasilkan dari peningkatan fungsi yang mengakibatkan degradasi yang dipercepat. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian rangkuman dari saya. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.